Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aman ya kabar masih sehat semua ya. Ya meskipun baru dikit yang join nanti teman-teman bisa belajar mandiri ya lewat LMS-nya ya. Oke, langsung aja ya. Saya share screen biar nggak lama-lama. Kita mulai saja. Oke, masih di barisan deret ya. Jadi hari apa kemarin? Selasa ya, hari Selasa kemarin kita ketemu membahas soal barisan dan deret yang aritmatika dan geometri yang contoh soal cerita yang biasa. Nah, untuk hari ini masih di barisan deret tapi untuk penerapannya yang khusus soal-soal cerita semacam bunga majemuk, pertambahan penduduk atau pertumbuhan pohon atau peluruhan zat radioaktif atau penyusutan harga dan yang lainnya itu. Karena itu akan sering nanti muncul dan itu rumusnya agak unik. Nggak unik sih sebenarnya rumusnya basicnya adalah geometri. Ya, UN-nya barisan geometri cuma ada modifnya sedikit. Jadi untuk soal-soal cerita yang soal bunga majemuk, pertambahan atau penyusutan itu rumusnya hanya satu itu. Nah, ini UN sama dengan A dalam kurung satu ditambah atau dikurangi R rasio pangkat N. Oke, saya kasih keterangan masing-masing ya. UN ini adalah, oh bentar, ya nggak apa. UN ini adalah yang ditanyakan ya, suku kesekian atau mungkin yang ditanyakan bisa macam-macam, bisa uang atau mungkin tabungan atau mungkin penduduk itu ya macam-macam ya. Intinya yang ditanyakan yaitu berupa uang, tabungan atau penduduk tergantung soal ceritanya pada saat waktunya yaitu N. Pada saat N. Nah, UN misalkan U5 berarti tabungan setelah 5 tahun, seperti itu misalkan. Atau pertambahan penduduk setelah 4 tahun, berarti U4, seperti itu ya maksudnya. Nah, A ini adalah yang pertama kali. Jadi awal ya yang diketahui awal, entah itu modal awal atau uang awal kayak gitu. Modal atau tabungan atau uang awal atau eh, jumlah penduduk awal seperti itu. Ya intinya ini adalah yang awal yang diketahui pertama kali ya. Satu ya, nggak ada apa-apanya. Nah, R ini adalah rasio. Rasio itu adalah pengalinya, biasanya bentuknya berupa persen, ya, atau bisa juga desimal, ya, bisa juga pecahan. Kalau soal bunga majemuk, biasanya suku bunganya dalam bentuk persen, ya, entah itu 4%, 10%, seperti itu, ya. Nah, tapi nanti kalau sudah masuk di rumus ini, biasanya akan diubah ke bentuk desimal, ya. Karena nanti akan ditambahkan dengan satu ya jadi nanti hasilnya 1, sekian gitu pangkat N. N ini apa? N ini adalah waktunya. Ini bisa macam-macam tergantung di soalnya, bisa dalam satuan bulan, bisa dalam satuan tahun, bisa juga dalam satuan hari atau jam, menit, detik, ya terserah ya, tergantung konteksnya di soal. Nah, terus di sini ada tandanya kok dua, ada plus dan minus di sini. Nah, kalau plus itu untuk soal-soal yang rasionya positif atau ketambahan. Nah, contohnya kayak bunga majemuk itu kan nambah ya, makanya tandanya plus. Bunga majemuk atau nanti pertumbuhan atau pertambahan penduduk kayak gitu. Pertambahan.
Kalau yang minus, yang apa? Minus itu untuk yang penyusutan atau peluruhan zat radioaktif atau penurunan. Kayak biasanya soal penyusutan itu kayak kalau enggak barang elektronik kayak HP bisa jadi kendaraan bermotor kayak mobil. Ya, tahun ini beli mobil seharga 100 juta misalkan. Lalu tahun berikutnya akan menyusut 3%. Nah, itu kan berarti berkurang. Nah, itu rumusnya pakai tanda yang minus. Nah, minus itu untuk penyusutan. Nah, itu ya. Secara umum bentuk rumus fungsinya, rumus fungsi. Bentuk rumusnya adalah UN sama dengan A dikali, ini kali ya. Kali dalam kurung satu ditambah R atau dikurangi R tergantung soalnya pertambahan atau pengurangan. Pangkat N. N itu waktu. Meskipun nanti di banyak buku atau sumber kadang menyendirikan, membuat lambang-lambang sendiri untuk rumusnya. Kadang kalau di soal bunga majemuk biasanya pakai M. MN sama dengan M0 1 ditambah B pangkat N. Ya kan sama aja. MN ini adalah uang atau tabungan pada saat N. Ya. M0 ini adalah uang awal. B ini adalah bunga. Gitu ya. N ini adalah tahun. Ya. Boleh aja. Yang penting konsepnya kan sama ya. Konsepnya sama. Ini adalah yang ditanyakan pada saat N. Ini yang awal. Ini adalah rasionya. Biasanya bentuknya persen. Ya. N ini adalah tahun. Ya. Apapun lambangnya tidak masalah. MN, ada yang menuliskan P juga. Ada yang U. Terserah. Ya. Bebas. Yang penting yang awal dikalikan dengan dalam kurung satu ditambah rasio dalam kurung pangkat N seperti itu ya. Konsepnya, rumusnya seperti ini. Lambangnya bisa macam-macam. Intinya konsepnya ini. Oke, itu ya. Nah, bisa plus, bisa minus tergantung soalnya nanti. Oke, sekarang kita bahas. Untuk soalnya nanti saya taruh LMS ya. Ini belum saya taruh di LMS. Nanti saya taruh sekalian. Oke, yang gampang dulu nomor satu. Semoga nggak error-error ini. OneNote-nya sering error kalau Zoom. Soal nomor satu, seorang petani menanam pohon mangga di sepanjang jalan. C. Baik hati sekali dia menanam pohon mangga di sepanjang jalan. Pada hari pertama menanam 5 pohon. Oke, hari pertama menanam 5 pohon. Hari kedua 8 pohon. Berarti ini adalah suku pertamanya atau A-nya gitu ya, sebanyak 5. Hari kedua berarti suku kedua. Hari ketiga berarti suku ketiga. Dan seterusnya. Berapa banyak pohon yang ditanam pada hari ke-15? Berarti yang ditanyakan adalah U15. Sekarang kita lihat. Dari suku pertama ke suku kedua, yaitu dari 5 ke 8. Ke suku ketiga, 8 ke 11. Berarti polanya nambah ya. Nambah 3, nambah 3. Berarti ini adalah soal aritmatika. Berarti kalau aritmatika rumusnya adalah apa? UN-nya. Anip ya. A plus N min 1 kali B. Oke, kita masukkan. Yang ditanyakan ada suku ke-15, berarti N-nya nanti 15. Ini sebagai N-nya ya. A-nya suku pertamanya 5, ditambah 15 dikurangi 1, dikali bedanya, selisihnya ya. Bedanya itu selisih dari suku kedua dikurangi suku pertama, yaitu 3 ya. Berarti 5 ditambah 14 kali 3 ya. Berarti 5 ditambah berapa, Rek? 42 ya. Berarti hasilnya adalah 47. Nah, jadi banyak pohon yang ditanam pada hari ke-15 adalah 47 pohon. Seperti itu. Aman ya, ini masih aritmatika biasa ya. Masih aritmatika biasa. Oke, beres. Next soal nomor 2. Kelewatan. Seorang murid menabung setiap minggu. Minggu pertama 10.000, minggu kedua 15.000, minggu ketiga 20.000 dan seterusnya. Masih aritmatika ya, nambahnya 5.000, 5.000 nggak sih? Ya, ini suku pertamanya atau A 10.000.
Suku keduanya 15, suku ketiganya 20, dan seterusnya. Pertanyaannya, berapakah total? Nah, kalau total berarti jumlah ya. Jumlah tabungan setelah 12 minggu, berarti N-nya ini nanti 12. Kalau jumlah itu pakai rumus SN, ya. Berarti yang ditanyakan adalah S12. Oke, kita tulis rumus SN ini soal aritmatika ya, karena selisihnya sama ya, berarti bedanya adalah 15.000 dikurangi 10.000, yaitu 5.000 beda. Oke, kita tulis dulu rumusnya. SN, masih ingat apa? N per 2, 2A NIP ya. 2A plus N min 1 kali B. Oke, kita masukkan. Berarti yang ditanyakan S12 ya, karena setelah 12 minggu, berarti N-nya 12 bagi 2, 2 kali A, A itu minggu pertamanya yaitu 10.000, ditambah N min 1, N-nya tadi 12, dikurangi 1, kali bedanya adalah 5.000. 12 bagi 2 bisa ya, 6. Ini berarti 2 kali 10.000, 20.000. Ditambah 12 kali, 12 kurangi 1, 11 kali 5.000 berarti 55.000 ya. Berarti berapa tuh? 6 dikali 75.000. Berapa berarti? 150 kali 3, 450 ya. Undang nyimpen 3, iya. 450.000. Itu adalah total tabungannya setelah 12 minggu. Masih aritmatika ya. Ini masih aritmatika cuma nyali jumlah deretnya. Oke, nomor satu aritmatika UN, nomor dua aritmatika SN, nomor tiga apa tuh? Bakteri membelah diri. Nah, kalau udah masuk soal bakteri berarti geometri ya. Bentar minum dulu. Oke, nomor tiga. Ya, geometri ya. Kalau bakteri membelah diri menjadi dua itu berarti kan dikali dua gitu kan ya. Yang awalnya satu jadi dua ya, yang dua jadi empat, jadi 8 dan seterusnya kan gitu ya. Berarti pengalinya rasionya adalah dua gitu. Berarti ini masuk soal geometri atau konsepnya nanti pangkat-pangkat gitu. Membelah diri menjadi dua setiap 30 menit. Berarti ini adalah sebagai rasionya, pengalinya. Ya. Setiap 30 menit ini nanti periodenya 30 menitan. Jika mula-mula ada satu bakteri, ini adalah sebagai suku pertamanya atau A. Maka setelah 6 jam, nah berapa banyak bakteri yang ada? Oke, berarti kita harus nyari N-nya dulu. Ya kan rumusnya kan tadi kalau kita tulis pakai rumus umum kita, UN itu adalah A dikali, kurang turun sih sebentar, nggak ke sini aja. UN itu adalah A dikali satu, oh nggak usah ya, ini anu ya ini ya, apa namanya, geometri biasa ya, AR pangkat N cuma, nah ini, bentar. Ini geometri biasa. Kan nggak nambah ya, ini UN ya, tinggal ngali dua ngali dua ngali dua, berarti UN geometri biasa ya. UN geometri biasa itu berarti A kali R pangkat N min satu, Arni ya. N-nya sekarang yang kita cari. A-nya kan sudah satu ya, R-nya dua, N-nya berapa nih? Kita cari N-nya. N-nya itu kita dapat dari 6 jam itu, kita bagi dengan 30 menitan. Jadi berapa tuh? 6 jam itu 1 jam 60 menit ya. Berarti 6 jam, 6 kali 60, 360 menit. Dibagi 30 menit. Berapa, Rek? 12. Nah, sekarang hati-hati kalau di soal geometri ya, yang saya bilang kemarin ya. Nah,
Berarti setelah 6 jam, setelah 12 kali pembelahan, gitu ya. Berarti N-nya bukan 12 ya. Berarti harus kita tambah dengan satu. Ya, berarti ini kita tambah dengan satu yaitu 13. Loh, kok bisa gini? Karena yang pertama itu, si bakteri pertama, itu adalah sudah sebagai A, yaitu U1 ya. Yang 12 ini adalah banyaknya pembelahan. Berarti ngitungnya itu adalah lompatnya gitu ya. Jadi ini pembelahan pertama, ini pembelahan kedua kayak gitu. Nah, saat pembelahan pertama itu sudah dapat suku kedua gitu ya. Nah, jadi kalau pembelahan yang kedua dapatnya suku ketiga. Jadi kalau pembelahan ke-12 nanti dia adalah yang ditanyakan ini adalah suku ke-13. Jadi N yang kita pakai adalah 13. Gitu ya. Hati-hati ya, hati-hati keliru. Ya, yang dimaksud 12 ini adalah ininya ya, eh, lompatnya ini. Sedangkan N-nya adalah harus ditambahi satu itu karena yang awal ini tadi adalah suku per. Oke, beres. Berarti U-nya N-nya adalah 13 kita pakai ya. Suku pertamanya adalah satu yaitu satu bakteri. Rasionya 2, N-nya adalah 13 min satu ya. Berarti satu dikali kan nggak ngefek ya. Sebentar, ada yang tanya. Berarti dihitung yang awal, ya, betul. Jadi yang awal itu sudah U1, ya kan? Jadi setelah 12 kali pembelahan, berarti ya U1 tambah 12 berarti kan U13, gitu ya. Gitu aja gampangannya. Hati-hati kalau geometri seringnya kelirunya di situ. Kelirunya ngitungnya hanya, oh N-nya 12, ini langsung jadi N, salah ya. 12 itu baru ininya. Prosesnya ada berapa banyak? 12, tapi UN-nya setelahnya kan, setelah proses baru UN. Tuh. Makanya ditambah 12 jadinya 13. Berarti di sini 2 pangkat 12 doang. 2 pangkat 12 itu berapa, Rek? 4096 ya. Pangkat 10 aja 1024 kan ya. 2 pangkat 10 itu 1024. 2 pangkat 11 2048 ya. 2 pangkat 12 itu 4009. Jadi setelah 6 jam, setelah 12 kali proses pembelah dirian, dia nanti ada sebanyak 4.000. Nah, betul. U1 itu awalnya dan U13 itu setelah lompat 12 kali. Ya, itu maksudnya. Itu ya hati-hati. Kalau geometri seringnya keliru anak-anak di situ. Atau kalau perlu kamu gambar dulu nggak apa-apa. Atau diilustrasikan seperti saya ini tadi. Ya, diilustrasikan seperti ini. Bener nggak N-nya itu 12? Apa 13? Nah, itu. Diilustrasikan. Itu ya seringnya kalau geometri miss-nya di situ. Kelirunya di situ. Oke, next. Nomor 4. Oke, sama-sama. Nomor 4, seorang menabung di bank 1 juta dengan bunga majemuk. Oke, jelas sudah. Kalau bunga majemuk, dia pasti pakai yang geometri atau rumus yang tadi. Rumus yang kita punya tadi ya, yang penambahan tadi. Karena bunga kan bertambah ya. DUN pertamanya berapa? Dikali 1 ditambah R, rasionya atau di sini dalam hal ini adalah bunganya itu, N-nya adalah waktu. Oke, kita cek. Berarti yang ini 1 juta ini adalah sebagai uang awalnya yaitu A, gitu ya. Bunga majemuk ini berarti sebagai R-nya, rasionya. Ya, ini jadikan desimal ya, jadikan desimal. Jadi R-nya 10% itu kan 10/100 ya. Kalau didesimalkan berarti 0,1 itu R-nya. Jadi nanti R-nya diganti 0,1. Terus N-nya mana? Ini. Nah, kita lihat ya, bunganya itu per apa? Bunga majemuknya per tahun. Nah, ditanyakannya setelah 3 tahun. Oke, berarti N-nya ini nanti adalah 3 dalam satuan tahun ya. Soalnya kadang beda-beda. Ada yang menjebak itu kadang bunga majemuknya 10% per tahun. Tapi yang ditanyakan setelah sekian bulan gitu. Nah, harus kamu samakan nanti. Samakan dengan bunganya. Kalau bunganya per tahun, maka yang di sini nanti jadikan tahun juga gitu.
Oke, berarti N-nya 3. Oke, tinggal masukin aja berarti. Berarti setelah 3 tahun, 3 berarti uh, suku yang awalnya 1 juta ya, uang awalnya 1 juta dikali 1 ditambah R-nya desimalkan tadi ya 0,1 pangkat 3. Ini pakai kalkulator ya. 1 juta ini berarti 1,1 pangkat 3. Yang kalau kita hitung pakai kalkulator nanti hasilnya yang nggak salah 1,331 nggak sih? Seingat saya 1,331 ya berarti hasilnya nanti bentar. Saat TK apa boleh menggunakan kalkulator? Sepertinya tidak boleh ya. Sama kayak apa kemarin yang kelas 11 itu ANBK. Jadi nanti di soalnya kalau tidak boleh pakai kalkulator, biasanya ada informasi tambahan di soalnya. Misalkan diketahui bahwa 1,1 pangkat 3 adalah 1,331 gitu biasanya. Kalau angkanya jelek, biasanya ada informasi tambahan di soal gitu. Nah, jadi kan kayak gini tadi 1,1 pangkat 3 kan nggak bisa kita ngitung manual ya bisa cuma lama ya. Biasanya itu jadi info tambahan di soalnya. Jadi tinggal kita tulis dan kita hitung biasa seperti itu. 1.331.000 gitu. Iya. Oke, itu ya. Eh, bunga majemuk. Kalau bunga majemuk langsung ya, N-nya itu adalah waktunya, nggak perlu ditambahi 1 kayak soal sebelumnya tadi. Tuh. Mana? Nomor 5. Tinggi pohon pada awal tahun adalah 2 meter. Setiap tahun tinggi pohon bertambah 20% dari tinggi tahun sebelumnya. Nah, ini kalau persen-persenan itu biasanya ya, tapi nggak selalu ya. Kalau persen-persenan, apalagi ada diikuti oleh dari tahun sebelumnya. Nah, ini biasanya konsepnya adalah geometri. Ya, atau di sini secara spesifik dia adalah pertumbuhan atau pertambahan. Nah, berarti bisa kita pakai rumus kita tadi. Ya, yaitu apa tadi? UN, suku pertamanya, 1 ditambah R pangkat N. Ya, ini soal pertambahan. Ya, kata kuncinya di sini ada pertambahan atau menyusut, seperti itu. Terus diikuti oleh persenan biasanya 20%, 10% gitu. Itu ciri-ciri utama soal pakai rumus ini gitu. Oke, awalnya berarti ini ya. Ini sebagai awalnya. Setiap tahun tinggi pohon bertambah 20% dari tahun sebelumnya. Berarti ini adalah rasionya. Kalau kita desimalkan jadi 0,2. Pertanyaannya berapa tinggi pohon setelah 5 tahun juga. Sudah sama ya. Eh, apa satuan untuk tahunnya. Satuan untuk waktunya sama-sama tahun. Berarti ini langsung sebagai N-nya. 5. Udah, berarti masukkan saja. Tinggi pohon setelah 5 tahun adalah tinggi pohon pertama 2 meter. Ke dalam kurung 1 ditambah rasionya 0,2 pangkat N. N-nya adalah 5. Di 2 dikali 1,2 pangkat 5. Ya, berarti 2 dikali ini juga biasanya diketahui di soal ya. Karena kalau ngitung manual nggak boleh pakai kalkulator kita. Ini hasilnya kalau saya hitung tadi 2,48832. 2,48832. Oke, yang kalau dihitung hasilnya nanti 2 kali 2 koma berarti hasilnya 4 koma ya. 4,9764 atau kira-kira sama dengan bisa dibulatkan menjadi 5, seperti itu. Berarti kurang lebih tingginya setelah 5 tahun jadi 5 apa tadi meter.
seperti itu. Oke, itu ya. Jadi ciri-cirinya itu ya, ciri-ciri di soalnya itu ini bunga majemuk udah jelas. Kalau bunga itu berarti pertambahan, makanya bisa pakai rumus ini dengan tandanya adalah tambah. Ya, bunga. Kata kuncinya di bunga majemuk. Dan ada persenannya. Tuh. Yang soal nomor 5 tadi juga ada kata-kata pertambahan diikuti persenan dari sebelumnya. Nah, ini juga pakai rumus yang sama dengan tandanya adalah tambah juga, gitu ya. Nomor 6. Sebuah mesin mengalami penyusutan nilai 10% per tahun. Nah, ini ada kata kuncinya nih, penyusutan. Penyusutan itu berarti menurun ya. Diikuti oleh persenan ya dan ada harga awalnya. Nah, ini setelah N tahun. Ini N-nya ya. N-nya 4, ini rasionya awalnya 20 juta. Gampang ya. Yang penting kalian cek atau identifikasi nganu, identifikasi setiap kalimatnya lalu dicek mana A-nya, mana R-nya, mana N-nya, seperti itu. Oke, bentar ya. Oke. Oke, lanjut. Kita pakai rumus yang seperti nomor sebelumnya, yaitu UN. Ya, saya samakan ya, biar gampang ngapalinnya nanti kalian ya. Suku pertama dikali satu ditambah, kok ditambah? Menyusut berarti berkurang ya? Nah, untung saja. Menyusut berarti dikurangi R pangkat N. Oke, masukkan. Berarti yang ditanyakan nilai mesin setelah 4 tahun. Berarti U4. A-nya suku pertamanya yaitu 20 juta kali satu dikurangi R-nya 10% didesimalkan jadi 0,1. Pangkat N-nya berapa tadi? 4 ya. Nah, berarti 20 juta dikali satu dikurangi 0,1 berarti 0,9 ya. Pangkat 4. Oke, berarti ini kalau dihitung nanti 20 juta dikali 0,9 pangkat 4. 0,6561. 0,6561. Kalau dikalikan dengan 20 juta jadinya 13.122.000 kurang lebih segitu. Itu ya, karena menyusut maka tandanya min ya. Hmm. Cek, cek, cek. Nomor 7, bunga majemuk bulanan. Nah, di situ ada seseorang menabung 5 juta di bank dengan bunganya 2% per bulan. Berapa besar tabungan setelah 6 bulan? Oh, udah sama bulannya ya, berarti N-nya tinggal pakai aja ya. Kan sama-sama sudah bulan kan? Oke, beres. Berarti ini adalah rasionya. Kalau didesimalkan jadi berapa? 0,02. Gitu ya, 2% kan, bukan 20% kan? Oke, 0,02. Terus ini suku pertamanya ya, 5 juta ini. Nah, ini suku pertamanya. Lalu N-nya ini 6.
Nah, udah tinggal pakai ini bunga bang, bunga ya, berarti nambah gitu. Suku pertama atau tabungan awalnya dikali satu ditambah ya karena bunga R pangkat dalam kurung pangkat Berarti tabungan setelah N-nya 6 ya. Berarti suku pertamanya 5 juta kali satu ditambah 0,02 pangkat 6. Berarti 5 juta dikali 1,02 ya. 0,2 pangkat 6. Berarti 5 juta dikali 102 pangkat 6 itu kurang lebih 1,121616 kalau nggak salah hitung ya. Maka hasilnya nanti akan bertambah, yaitu menjadi kurang lebih ya kira-kira sama dengan 5.630.800. Itu ya. Bisa ya, gampang ya. Rumusnya kan sama aja ini. Biar nggak bingung, makanya saya buat umum UN sama dengan A dalam kurung satu plus R atau satu min R pangkat N. Kalau di buku-buku kan biasanya MN, M0 itu ya satu tambah bunga pangkat N. Sama aja kan konsepnya ya. Nggak masalah lambangnya apa aja boleh. Yang penting angka yang dimasukkan nggak salah. Nah, Thread, 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 thread. Mana poin Nomor 8 pertumbuhan populasi. Ini nambah ya berarti ya nanti ya. Oke, kita cek. Penduduk satu desa tahun 2020 adalah 8.000 jiwa. Oke, ini adalah awalnya, mula-mulanya. Jika setiap tahun bertambah 5%, oke, bertambah 5% ini rasionya. Kalau didesimalkan jadi 0,05. Ya, bukan 50% ya. Kalau 50% 0,5. Kalau 5% 0,05. Sekarang N-nya berapa? Nih, 2020 ke 2025 itu berarti 5 ya. Eh, setelah tahun pertama 2021 ya, tahun kedua 2022, tahun ketiga 2023, tahun keempat 2024, tahun kelima 2025. Berarti N-nya adalah 5 gitu kan. Mm-mm. Oke, kita pakai rumus biasanya yaitu apa? UN sama dengan A. Ya, karena pertambahan ya. A1 ditambah R pangkat N. Berarti suku ke berapa tadi N-nya 5 ya. Setelah tahun kelima. Ya, pada tahun kelima ya. Tahun 2020 berarti tahun pertama 2020 benar ya 5 ya. Suku pertamanya 8.000 jiwa. Satu ditambah rasionya 0,05 pangkat N-nya 5. Berarti 8.000 kali 1,05 pangkat 5. Berarti 8.000 kali 1,05 pangkat 5 itu sekitar 1,27628. 1,27628 yang kurang lebih kira-kira sama dengan 10.210. Betul. Hmm. Oke, nomor 9. Kita kotai dulu rumusnya biar kelihatan. Nomor 9, peluruhan radioaktif. Nah, ini sama kayak penyusutan ya. Peluruhan itu menyusut atau semakin mengecil masanya. Sebuah zat radioaktif memiliki massa awal 200 gram. Setiap 2 jam massa zat berkurang 10
persen. Oke, kita cek dulu. Berarti awalnya 200 gram ini sebagai A. Setiap 2 jam massa zatnya berkurang, berarti nanti minus ya. 10%, berarti kalau didesimalkan berapa? 0,1. Berapa massa zat setelah 8 jam? Nah, berarti kita cari N-nya dulu. Ya, N-nya adalah ini 8 jam bagi 2 jam ya. Berarti adalah 4. Ya, setiap 2 jam berarti 2 jam pertama satu ya, 2 jam berikutnya dua, 2 jam berikutnya 2 jam berikutnya. Total 8 jam ya, berarti N-nya 4. Tuh. Berarti UN-nya suku pertama kali satu dikurangi ya, karena di situ ada kata-kata berkurangnya. Peluruhan itu juga berkurang jelas. Cut N. Berarti masa zat setelah 8 jam. Berarti N-nya, kok 8 sih? 4. Sorry. N-nya 4, suku pertamanya 200, 1 dikurangi R-nya 10% tadi 0,1 pangkat N-nya 4 ya. Berarti 200 kali 1 dikurangi 0,1, 0,9 pangkat 4. Ya, sama kayak tadi ya. 0,9 pangkat 4 berarti 200 dikali 0,6561 berarti hasilnya kira-kira sama dengan ya tanda sama dengannya yang bergelombang itu ya karena ada pembulatan warna hijau. Sekitar 131,22 seperti itu. Oke, nomor 10 investasi dengan bunga majemuk tahunan. Pak Budi menanam modal, oke berarti ini awalnya sebesar 10 juta itu awalnya dengan bunga, oke jelas nambah nanti ya rasionya ini kalau didesimalkan 0,08 per tahun. Setelah 4 tahun, oke ini berarti langsung jadi N ya, 4. Berapa jumlah modalnya? Sama ya, karena bunga majemuk berarti rumusnya sama dengan sebelumnya tadi dengan tandanya ditambah ya. 1 tambah R, rasio pangkat N. Berarti, oke. Berarti masukkan aja U, 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 berapa ini? U4 ya. U4 berarti suku pertamanya 10 juta kali 1 ditambah R-nya berapa tadi? 0,08 pangkat N-nya 4. Berarti 10 juta dikali 1,08 pangkat 4-nya. Berarti 10 juta dikali 1,08 pangkat 4 itu sekitar 1,3649. Ya, jadi hasilnya kira-kira sama dengan 13.604.900. Itu ya, jadi rumusnya secara umum dia itu sebenarnya sama ya. Cuma tinggal di beberapa buku biasanya dibikin kode atau lambang sendiri-sendiri. Kalau di bunga majemuk biasanya pakai modal awal, modal saat N, B itu rasio itu adalah B gini biasa, gitu biasanya ya. Tapi kalau saya jadikan satu aja, nanti tinggal sesuaikan dengan konteks di soalnya, kayak gitu.
Ini ya, ada pertambahan, ada pengurangan, karena nanti seringnya soal-soal itu, penyusutan, peluruhan, pertambahan, pertumbuhan, bunga majemuk. Kalau bunga tunggal itu pakai aritmatika ya, ini tadi contohnya bunga tunggal itu kayak bunganya itu konstan tiap bulannya, 5.000, 5.000, 5.000. Nah, kalau penambahannya konstan, maksudnya kan aritmatika. Kalau bunganya eh, sekian persen dari saldo sebelumnya, itu jelas bunga majemuk. Yang artinya bunganya tidak konstan tiap bulannya. Ya, karena besarannya ditentukan pakai persenan. Jadi kan nggak selalu sama nominalnya. Ya, kalau bunga tunggal itu nominalnya selalu sama tiap bulan. Nambah 50.000 ya 50.000 terus flat gitu pakai aritmatika hitungnya ya pakai UN biasa ini ya atau SN kalau mau nyari jumlah tabungan itu. Itu kalau bunga tunggal. Kalau bunga majemuk ya pakai ini tadi rumus yang ini yang pertambahan. Ya. Kalau yang pengurangan itu soal penyusutan atau peluruhan ya. Peluruhan zat radioaktif. Itu ada zat kimia. Salah satu zat kimia itu bersifat radioaktif. Radioaktif itu dia akan menyusut setiap periode waktu tertentu gitu. Jadi yang awalnya 1.000 gram akan menyusut separuhnya jadi 500, menyusutnya lagi jadi kecil sampai hilang. Itu maksudnya peluruhan. Atau luntur lah ini ya. Atau menguap juga boleh bebas. Intinya berkurang. Tuh. Itu ya, kurang lebih barisan deret sudah selesai kita karena memang saya kalau lihat di kisi-kisinya penerapan barisan deret itu batasannya adalah penerapan ya termasuk dalam masalah pertumbuhan, peluruhan, bunga tunggal dan bunga majemuk yang semuanya sudah kita bahas di dua pertemuan ini gitu ya. Jadi untuk berikutnya kalian persiapkan untuk hari Senin itu belajar tentang objek geometri dan transformasi geometri ya. Itu tentang geometri ya, bangun datar, kayak segitiga, segi empat, lingkaran, atau mungkin gabungan segitiga lingkaran, dan seterusnya ada bangun ruang juga. Ya. Nanti ngitung apa? Ngitung jarak, atau ngitung luas, volume, kayak gitu-gitu ya. Seperti itu. Kongruen, kesebangunan, Pitagoras, di segitiga siku-siku, itu ada nanti. Hubungan dua sudut, dua garis, oke lumayan banyak ini nanti. Tapi kayaknya materi basic SMP kayaknya. Kalau ada hubungan dua sudut, dua garis, dua bidang, kan sejajar, ya. Bertolak belakang, berhadapan, berdampingan, kayak gitu-gitu. Itu hari Senin. Ya, oke itu dulu untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi sampai sini? Aman ya sepertinya ya. Karena rumusnya sama ya. Rumusnya dari awal sudah saya tuliskan di sini, yaitu ini. UN sama dengan A dalam kurung, A dikali dalam kurung satu plus R atau satu min R tingkat N. Gitu. Itu ya. Jadi ini nanti saya taruh di LMS. Silakan bisa dipelajari. Dan nanti soal-soal semacam bunga-bunga majemuk, peluruhan, pertambahan itu kalian harapannya bisa mengerjakan ya. Rumusnya kan sama aja itu. Seperti itu. Oke, kalau enggak ada saya stop share. Udah ya, udah stop share. Oke, aman ya. Nanti silakan bisa disiapkan untuk hari Senin bahas geometri. Geometri itu ada bangun datar dan bangun ruang. Ya, itu kalau bangun ruang kayaknya kalian belum pernah dapat sih. Oh, tapi bangun ruangnya yang beraturan kok. Jadi kayak kubus ya, kayak limas segi empat beraturan. Ada tabung juga nanti, ada prisma tuh seperti itu. Oke, itu ya. Oke, kalau ada pertanyaan saya akhiri. Saya tutup sampai ketemu besok. Bimbingannya ada yang matematika enggak ya? Kalau nggak sama Bu Lintang ya sama saya mungkin kalau saya nggak keluar ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan di video berikutnya. Terima kasih kurang lebihnya. Mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat PKL ya guys, jaga kesehatan.
Waalaikumsalam.